Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Suara tangisan kembali memenuhi ruang rawat inap VIP. Tidak peduli, semua orang menangisi dirinya. Asya tetap tidak kunjung membuka mata. Lagi-lagi, hanya ujung jarinya yang bergerak-gerak. Rupanya kehadiran Ayla juga tidak mampu membuat dokter itu terbangun. Meskipun didekap dengan erat, dipanggil dengan suara penuh harap, Asya tidak kunjung bangun. Hingga Zidan yang selama ini trauma pasca kecelakaan yang terjadi pada ibunya, anak kecil 4 tahun yang masih ketakutan itu menangis terisak. Ia meminta ibunya bangun. Zidan salah satu saksi mata di mana ia menyaksikan ibunya ditabrak hingga terpental. Zidan juga melihat bagaimana sang ibu penuh dengan noda merah di sekujur tubuhnya. Baru beberapa hari, Zidan akhirnya dipertemukan dengan sang ibu. Meski anak itu terlihat gemetar karena rasa takut yang berlebihan. "Ibu," panggilnya lirih. Suara Zidan cukup menyayat hati mereka yang berdiri di ruangan itu. Anak itu selama ini terlihat lebih dewasa daripada usianya. Calon laki-laki hebat yang sejak kecil sudah berhati besar, sering mengalah saat pertama kali Ayla tinggal bersama mereka. Tidak memiliki rasa marah, anak kecil itu mewarisi jiwa ayah ibunya. Ya, meski 4 tahun, Zidan tidak terlihat seperti bocah pada usianya. Dia cenderung sangat dewasa. Sambil mengusap pipinya dengan sebelah tangan, sedang tangan yang satunya mengusap mata Asya. Seperti biasa, Asya selalu menangis ketika mereka semua bicara padanya. Hari ke-7. Sudah seminggu Asya terbaring koma. Dokter muda yang cantik, baik hati, dan penyayang itu masih terlelap dalam tidurnya yang panjang. Asya belum ada perkembangan, tetapi selalu merespon saat diajak bicara. Sesekali salah satu anggota keluarganya membacakan doa-doa dari banyak sahabat online dokter tersebut. Tidak pernah bertemu, tidak pernah mengenal, tapi doa-doa itu sangat tulus hingga Asya menitikkan air mata dengan deras. "Kamu bisa, sayang. Bangun, Asya. Bangunlah demi anak-anak. Asya, bangun, sayang," bisik Bima Sena yang merasa dadanya terasa sesak melihat air mata Asya yang mengalir deras. Beberapa jam kemudian, "Bagaimana ini? Dokter akan kembali ke Jerman, sedangkan Asya belum bangun." Mbak Nia mulai gelisah, begitu juga dengan Mbak Latifah. "Kita tidak bisa menahan dokter tersebut, sebab di sana juga ia ditunggu pasien yang sama seperti Asya." Bima Sena menghela nafas dengan dalam. Pria itu mengusap wajah. Kesempatan mereka hanya sampai nanti malam. Besok dokter sudah kembali dan mereka tidak bisa menahan lebih lama. Lepas maghrib, semua berkumpul. Seperti biasa, Ardi akan membaca Al-Quran tepat di bawah ranjang. Ia duduk di atas karpet, melantunkan ayat-ayat suci, memohon pada Yang Maha Kuasa agar Asya mereka bisa kembali bersama. Duda tanpa anak itu larut dalam doa, mengiba pada robnya. Ardi yang baru beberapa waktu bercerai, ia juga merasa bersalah pada Zidan. Ya, karena keegoisan mereka, Zidan harus terpisah dari ibunya selama 4 tahun. Saat Zidan baru beberapa waktu tinggal bersama sang ibu, tragedi besar membuat harapan semua hancur. Mereka yang baru menikmati indahnya keluarga, kini kembali terpisah oleh keadaan. Malam itu, semua orang terlihat sangat gelisah. Jika Asya tidak bangun, sepertinya Bima Sena akan membawa terbang istrinya itu ke Jerman. Ia akan menjual semua aset-asetnya. Baginya, harta bukan segalanya. Miskin, kembali dari nol pun ia rela, asal Asya bisa kembali lagi hidup bersamanya. Tanpa Asya, Bima Sena tidak bisa menjalani hidup. Separuh hatinya terlanjur ia titipkan pada sosok yang terbaring lemah itu.
Tanpa Asya, hidupnya mungkin tidak ada apa-apanya. Hidup tapi serasa mati. Saat hidupnya mulai putus asa, Bimasena duduk di samping ranjang. Ia menggenggam tangan istrinya itu dengan erat. Sembari berbisik, ia dekatkan wajah ke telinga Asya. Asya, kamu marah sama Mas hingga kamu tidak mau bangun dan menemui Mas lagi. Asya, apa kamu menyesal telah menikah denganku? Bima memalingkan wajah sejenak, matanya terasa perih. Marah pada diri sendiri, kenapa ini harus terjadi? Kecewa, sedih, campur jadi satu. Ia benar-benar gelisah tapi bingung harus bagaimana caranya agar Asyanya itu mau bangun. Asya, tidurlah bila itu adalah pilihanmu. Jangan menyesal, Mas capek jadi orang baik. Mas akan menjadi manusia paling jahat, lebih jahat dari penjahat yang selama ini Mas tangkap. Kamu dengar Asya, Mas akan jadi orang jahat, percuma jadi orang baik, tapi tidak pernah bisa melindungi istri sendiri. Lebih baik Mas jadi penjahat sekalian, sambung Bimasena dengan hati yang terasa perih. Di alam bawah sadar Asya, seperti ada batu besar yang menimpa tubuhnya. Asya berusaha bergerak, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Wanita itu melihat suaminya membawa pistol. Wajahnya berubah. Bimasena yang teduh bila menatapnya. Kali ini pria itu terlihat sangat marah. Ia acungkan senjata itu, siap membunuh siapa saja. Mas Bima, jangan, Mas Bima. Asya menangis dan itu tembus sampai alam nyata. Air matanya kembali mengalir deras dan blak, mata Asya langsung terbuka. Ribuan rasa syukur menyeruak di ruangan VIP di mana Asya dirawat seminggu ini. Asya yang tertidur koma 7 hari itu akhirnya membuka mata. Sebuah keajaiban bahwa dokter itu akhirnya bisa kembali bangun. Tangis bahagia penuh haru pecah di ruangan itu. Satu persatu mereka mendekati Asya, menciumi wajah Asya yang masih pucat. Semua orang merasakan campur aduk, meski Asya belum bisa lancar jika diajak berbicara atau komunikasi. Mereka cukup senang, Asya sudah siuman dan sadar dari koma. Terima kasih sayang, terima kasih sudah kembali, bisik Bimasena dengan mata yang sudah basah. Suami Asya tersebut tidak kuat menahan rasa. Ia memeluk Asya seakan tidak mengizinkan Asya untuk meninggalkan dirinya lagi. Begitu juga dengan putra-putri mereka, semua memeluk dokter Asya dengan rasa bahagia yang tidak terkira karena ibu mereka sudah kembali, sudah bisa menatap mereka lagi dengan tatapan penuh kasih. Jangan tidur lagi ibu, ucap Zidan. Ia dekap ibunya, takut ibunya kenapa-kenapa. Meski tangannya sangat kaku untuk digerakkan, Asya mencoba mengusap kepala anaknya. Seperti baru lahir ke dunia, Asya juga sempat terlihat seperti orang bingung. Beberapa hari kemudian, untuk proses pemulihan dengan dokter terbaik dan fasilitas termutakhir, Asya pun rencananya akan dibawa ke sebuah rumah sakit di Singapura, di mana anak artis Dena juga sempat dirawat berbulan-bulan di sana. Sudah 10 hari Bimasena mengambil cuti dan hari itu tugas negara kembali memanggil. Di sana pria yang istrinya baru bangun dari koma beberapa hari yang lalu merasa dilema antara menemani sang istri berobat ke luar negeri atau memenuhi panggilan tugas. Karena bagaimanapun juga Bimasena adalah abdi negara, di mana negara adalah priority. Ya, negaranya adalah prioritas utama, keluarga baru nomor 2. Bila bisa dibagi 2, rasanya ia ingin membelah diri layaknya amuba. Sayang, karena sudah cuti lama, Bimasena tidak bisa memanjangkan cutinya. Tidak apa-apa, Asya nggak apa-apa, Mas Bima berangkat saja.
Ada gurat kesedihan saat menatap Asya. Bimasena sangat merasa bersalah. Apa ia harus lepas seragam saja agar bisa menemani istrinya itu setiap saat? Beneran, Mas Bima berangkat saja. Asya baik-baik saja. Tidak kuasa menahan rasa di dada yang tiba-tiba sesak karena melihat Asya bilang tidak apa-apa. Padahal ia tahu Asya masih sakit dan ia butuh orang yang ada di sampingnya. "Maafin Mas Asya, maafin Mas," bisik Bimasena dengan suara serak. Komandan itu menangis, bukan karena kalah dalam pertempuran. Air matanya hanya tumpah karena istri dan dosa. Pantang baginya menangis sebagai seorang komandan perang. Hanya saja hatinya akan gamang jika semua itu menyangkut tentang diri Asya. Sesaat kemudian, Bimasena sudah berhasil menguasai diri. Dia yang menangis-nangis, sedangkan Asya terlihat santai. Sudah biasa, kan 5 tahun menjadi istri Bimasena, ditinggal tugas pada waktu-waktu penting seperti biasanya. Asya sudah kebal, jantungnya sudah aman. Menjadi ibu bayangkari memang harus memiliki mental yang kuat. Setelah memeluk istrinya untuk pergi ke Sydney dalam misi negara, Bimasena berbicara empat mata pada Haris. "Mas titip Asya, Riz. Jagain Asya saat Mas gak ada. Mas percaya sama kamu." Bimasena lagi-lagi menangis ketika memeluk adik laki-lakinya itu. Segala sesuatu yang menyangkut Asya akan langsung kena ke hatinya. Pria itu benar-benar merasa bersalah. Kalau mau gantung seragam polisinya, pasti Asya tidak mengizinkan. "Jangan khawatir, Haris pasti jaga istri Mas Bima." Haris menepuk punggung kakaknya. "Terima kasih, Riz. Jika urusan kami selesai, aku akan menyusul ke sana." Haris mengangguk.